nama saya Ana Nurbeti dan rekan saya Mrs. Naryati. Kami dari mahasiswi STIE STEMB Bandung Business School. Saat ini kita akan melakukan wawancara salah satu pengusaha muda, khususnya beliau pengusaha muda yang sangat menginspirasi kita semua. Beliau adalah Kak Gilang. Nah, dia itu adalah salah satu pengusaha di bidang fashion di Bandung. Mari kita simak ketika wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga bisa buat menginspirasi untuk kita semua. Kak Gilang. Selamat malam, Kak. Kelihatannya cerah banget nih hari ini Kak Gilang. Lagi baik. Oh, lagi baik. Wah, lumayan nih Pakai Kak. kerangi. Wah, saat ini sibuk apa nih Kak Gilang? Kebetulan ya lagi sibuk berjualan aja. Oh, jualan. Kebetulan juga kemarin sedang ada promo, jadi ya agak banyaknya sibuk berjualan. Berjualan juga ya. Wah, luar biasa. Gimana nih Kak Gilang kabarnya? Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih Kak Gilang, saat ini kita dapat info ya, sebelumnya Kak Gilang kan sibuk di bidang pekerja juga, terus usaha juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk bidang usahanya sendiri saat ini di bidang apa Kak? Kebetulan bidang usaha yang sedang saya geluti ya, bukan berantem ya, saya dalami itu di bidang fashion. Bidang fashion. Khususnya itu di bidang sendal dan sepatu. Dan juga di segmennya ini untuk perempuan. Oh, perempuan. Jadi yang jualannya cowok, padahal si produknya cewek. Oh, Biar banyak diminati. ini Kak ya. Iya. Kira-kira kalau segmen pasarnya kan cewek-cewek ya Kak ya, Iya. itu kisaran usia berapa Kak? Kalau usia kisaran ya mungkin dari mulai anak SMA sampai ibu-ibu juga ada sih masuk ke segmen kita. Maksudnya. Kalau boleh tahu nama usahanya apa? Nama usahanya DYA Sus. DYA Sus. Oh, Ada singkatannya. Nggak ada sih, cuman jadi kalau ditanya kayaknya Dia. produk mana nih, produk dia gitu kan. Dia ini siapa nih? luar biasa. Berarti di Asus ini produksi memang dari Bandung ya Kak ya? Ya, Maksudnya khas homemade. homemade ya, Ya. semuanya. Di usahanya emang di bidang fashion ya. Kalau usaha sekarang alamatnya di mana? Untuk alamat yang sekarang ini juga baru pindah. Alamat sekarang tuh di Jalan Cijagra, Bandung. Tepatnya di Jalan Biduri nomor 26. Nah, untuk tempat usahanya sendiri hanya di sini saja atau memang ada tempat lain, cabang lain? Untuk saat ini mungkin cuma di sini aja. Ya mungkin kedepannya ya mudah-mudahan bisa buka lagi di Amin. berbagai daerah. Amin, luar biasa Kak ya. Kalau berdirinya itu kapan Kak? Dirinya itu? Berdirinya untuk harinya nggak tahu, terus tanggalnya juga nggak tahu. Paling tepatnya di bulan Oktober di tahun 2018. Jadi masih baru banget sih sebenarnya, baru 2 tahun. Berjalan 2 tahun ya, luar biasa ya, berarti sekarang sudah 2 tahun. Tapi omsetnya gimana Kak sampai sejauh ini? Ya alhamdulillah untuk omset ya masih, maksudnya kalau bicara omset kayaknya nggak ini ya, maksudnya dari penjualan aja. Untuk penjualan kita rata-rata sebulan itu bisa menjual sekitar 800 produk. Oh, mantap. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kalau usaha sendiri itu udah ada karyawan? Untuk karyawan tuh baru 1 di bagian packing aja sih, untuk pengiriman gitu. Jadi kan sebetulnya bukan hanya saya pemiliknya. Jadi ada teman-teman saya berbarengan dengan teman-teman saya berenam tepatnya berenam. Jadi setiap orang tuh udah punya ada bagiannya masing-masing. Jadi kita full dari merintis itu emang dari bawah, dari nol gitu. Jadi segala sesuatunya kita kerjakan sendiri. Nah baru di tahun ini alhamdulillah sudah punya karyawan 1 orang untuk bagian packing gitu. Kalau
boleh tahu nih Kak, kira-kira untuk usaha ini sendiri apa hal yang membuat Kak Gilang dan kawan-kawan ini tertarik untuk membangun usaha ini? Jadi sebetulnya saya tertarik bidang berbisnis itu sudah lama ya, sudah lama, cuman terkendala dengan modal dan pengalaman untuk berbisnis waktu itu. Jadi saya sempat terjun juga di dunia pekerja selama ya mungkin 1 tahun setengah, ya sekitar 3 tahunan lah, 3 tahunan saya di bidang pekerja. Nah, kenapa saya tertarik berbisnis? Karena yang pertama menginspirasi saya itu sebenarnya adalah teman saya. Nah, dia sudah mulai berbisnis terlebih dahulu. Nah, saya jadi ikut termotivasi, kok kayaknya enak ya berbisnis gitu. Maksudnya nggak, kalau di pekerjaan kan kayak ada atasan atau gimana, ini bisa kita sendiri. Nah, terus waktu itu kemudian ada kesempatan dari beliau dan teman saya ini yang mengajak pada saya untuk berjoin. Nah, ini menurut saya ini kesempatan yang jarang terjadi gitu kan, mungkin ya. Sekalian saya untuk belajar juga, maksudnya saya bisa memulai bisnis itu, karena si bisnis itu yang susah itu bukan menjalankannya, tapi memulainya. Memulainya berbisnis. Memulainya tuh memang kita biasanya butuh effort yang luar biasa Ya, kayak. betul. Kayak misalnya sudah dipikirkan ingin berjualan ini, ada aja kendalanya untuk tidak memulai gitu. Butuh juga keberanian yang lebih untuk memulai bisnis. Ya dihantui dengan takutnya kegagalan, rugi dan segala macam lah gitu. Kalau boleh tahu kira-kira pas awal itu berapa modalnya? Untuk di Asus ini alhamdulillahnya dengan modal yang ya kalau untuk berenam ini cukup kecil ya, maksudnya cukup kecil. Kita hanya awalnya itu cuma bermodal sekitar 10 sampai 15 juta lah pertamanya. Enggak per orang, maksudnya terkumpul 15 juta untuk memulai bisnis itu dulu. Nah, tapi di situ kita komitmen semuanya untuk memulai bisnis ini, kita jangan terburu-buru untuk ingin mendapatkan hasilnya. Jadi kebanyakan modal kita terus profit kita yang didapatkan di awal-awal itu kita kembalikan lagi ke modal ya, sampai kita punya target, misalnya penjualan sudah segitu baru kita dapatkan hasilnya. Berapa lama itu Pak kira-kira? Alhamdulillah kemarin dari awal Oktober itu ya sekitar 4 sampai 5 bulanan kita maksudnya bukan nggak ada profit, tapi belum bergaji lah, belum berpenghasilan. Jadi selama 5 bulan itu kita golangin terus si uangnya sampai ya alhamdulillah stoknya memadai. Ya setelah 5 bulan baru kita 5 bulan. Itu termasuk cepat juga Kak, 5 bulan. Ya, Soalnya ada kan yang sampai tahun gitu ya. Iya, ada juga. Alhamdulillah sih. Ya. Kalau waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kita ini berjualan jadi mengikuti ya, sepertinya pengen juga ada waktu liburnya juga ya. Waktu itu berpikir jadi kita jualan cuman weekday aja, Senin sampai Jumat. Untuk jamnya jam order sih maksudnya bisa ya tiap hari gitu, cuman untuk pengirimannya kita dari jam 9 sampai jam 5 sore aja. Oh gitu. Setiap hari pasti ada orderan ya Kak? Alhamdulillah ada. Berapa nih Kak kalau per hari kira-kira biasanya order? Per hari ya untuk rata-rata atau rata-rata aja ya. Rata-rata tuh kita bisa menjual sekitar 25 pasang. Nah, 25. Kadang-kadang untuk waktu-waktu tertentu bisa sampai 50 sampai 100 sehari. Nah Kak, ini kan lumayan ya di Asus ini ya. Ini produk ini kan termasuk baru ya, baru tahun ini. Nah langsung lumayan kan penjualannya juga ya. Nah dari situ kita
bisa tahu nih Kak, apa hal yang bisa membuat pelanggan itu tertarik dengan produk Gilang? Untuk produk kita tetap menjaga originalitas kita gitu. Jadi emang kita murni nggak mencontek orang lain, nggak apa. Kita yang menonjol dari produk kita itu adalah originalitasnya, kemudian keunikannya, sama kualitas dan kenyamanannya. Ini yang terus kita pertahankan untuk penjualan itu. Makanya alhamdulillah respon di penilaian yang di marketplace pun berbicara seperti itu, konsumen alhamdulillah puas dengan produk kita, karena kita tetap terus menjaga ya kualitas kita gitu sih, lebih kualitas, kenyamanan, sama untuk modelnya itu unik, berbeda lah dari yang lain. Nah, gitu. Mungkin nanti kita bisa tahu ya produknya seperti apa ya teman-teman. Oke, nah kira-kira nih Kak, untuk harga jualannya sendiri nih untuk satu produknya ini berapa Kak harga kisarannya? Kisaran harga jualnya kita jual di dari 150 sampai 250. Wah, masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Di kota Bandung mah ya. Yeah. Apalagi di Bandung kan banyak milenial Pak, kayak Yeah. cocok banget nih perempuan juga kan. Yeah. Seneng banget nih sama fashion, apalagi shoes and sandal juga kayak luar biasa. Oke, kira-kira Kak untuk pesanan itu keuntungannya itu biasanya mencapai berapa Kak? Tiap barang. Dari satu produk keuntungannya bisa 30 sampai 40% sih. 30 sampai 40%. 30 sampai 40% ya untuk keuntungannya. Keuntungannya. Ya sekitar gitu. Kalau yang jadi ciri khas yang usaha jalani itu apa? Ciri khas dari produknya. Iya, dari produk. Ciri khas dari produknya ya lebih ke unik shoes sih, jadi kayak kita bermain di pola ya, maksudnya dari kan kalau biasanya sendal tuh cuma yang polos gitu kan. Iya. Kita kadang-kadang perpaduin sama etnik terus atau enggak yang motif-motif kita masukin, terus ada misalnya motif-motif salur-salur yang aneh, terus kita paduin dengan keunikan produknya. Jadi kita unggulannya di situ sih, jadi lebih unik aja gitu pakainya. Unik ya Kak. Nanti bisa lihat lah teman-teman kayak gimana ya. Contoh. Berarti kan kemarin tadi kan kita di awal Kak ya, Kak Gilang tuh fokus di bidang fashion. Yeah. Nah kalau dari fashionnya sendiri Kak, itu fashion kayak dilihat kan di bawah tadi ada baju gitu-gitu Kak. Berarti kalau Kak Gilang memang fokusnya di sepatu ya? Sepatu. Jadi di Biduri nomor 26 ini tidak hanya di shoes ini aja, tapi ada juga kita berjualan baju. Baju juga di sini ada beberapa brand lah. Jadi dari ada yang menengah atas sampai menengah bawah kita segmennya. Ya. Luar biasa nih Kak. Oke, kira-kira Kak untuk sejarah sampai bisa berdiri gitu saat ini, sampai motivasi yang paling tertinggi nih Kak untuk mengembangkan usaha sampai sekarang kan pengembangannya kan pesat ya selama 2 tahun ini kan jarang sekali nih kayak usaha di tempat lain kan gitu Kak. Kira-kira motivasi tertinggi dari Kak Gilang dan kawan-kawan buat mengembangkan usaha ini kira-kira apa nih Kak? Motivasi lo apa sejarah dulu nih? Motivasi dulu Kak. Motivasi. Kalau untuk motivasi sih untuk para pebisnis yang mau memulai bisnis, yang pertama tuh harus fokus. Kita persiapkan konsepnya, apa yang mau kita jual. Yang kedua, jangan takut untuk misalnya kita gagal, karena di balik kegagalan itu ya pasti ada kemudahan ya, misalnya di kebaikan yang tertunda atau keberhasilan yang tertunda. Nah, yang ketiga tetap belajar. Jadi jangan misalnya kita udah pasti bisa nih bisnis, tapi tetap belajar sama para pebisnis yang udah
lebih dulu, lebih senior, lebih pengalaman, kita cari ilmunya, karena dari mereka lah kita bisa belajar bagaimana cara mengembangkan bisnis itu gitu. Sama satu lagi ya jangan menyerah. Iya. Gitu. Jangan menyerah. Oke. Motivasinya ada nggak nih Kak buat tips-tips buat yang calon pengusaha muda nih, buat teman-teman kita juga kan, kita di bisnis school nih Kak, kita ya emang rencana untuk menjadi seorang pebisnis, tips-tips untuk trik memulai usaha ini biar tetap maju dan terus berkembang, kira-kira ada nggak nih Kak dari teman-teman? Triknya tuh kita harus bisa melihat pasar mana sih ini yang lagi maksudnya happening gitu, yang bisa kita masukin. Terus yang paling utama tuh apa yang kita senang. Jadi dari situlah kita bisa berjualan. Jadi kita bisa membaca pasar kita siapa, terus bisa tahu juga produk yang harus kita buat tuh seperti apa. Jadi berawal dari apa dulu yang kita suka. Masa kita jualan misalnya, tapi kita nggak suka sama si jualan itu gitu. Nah, untuk keuntungannya apabila kita suka dengan si produk yang kita jual, kita tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Tips and triknya. Kalau kendalanya apa aja selama usaha ini? Kendalanya tuh mungkin karena awal-awal ya, kita bahas itu lebih dari awal-awal sih waktu kendala. Yang pertama, manajemen bahan baku. Kan kayak kita kan menggunakan bahan yang unik gitu ya. Kadang-kadang nggak ada repeat order gitu. Jadi di pasarannya tuh si bahannya kadang-kadang kehabisan. Nah, dari si manajemen si bahan baku sih kebanyakan. Terus yang kedua, manajemen stok. Manajemen stok, misal waktu itu pas bulan puasa pertama kali kita jualan, lagi rame-ramenya, sedangkan si produksi kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Jadi kebanyakan banyak orang yang tidak jadi membeli karena si produknya habis gitu. Jadi yang pertama manajemen stok mungkin, terus yang kedua manajemen si bahan baku. Untuk yang lainnya mungkin lebih ke kendalanya tuh apa ya? Cara jualan sih alhamdulillah, maksudnya nggak ada kendala. Yang jadi kendala itu lebih ke produksi sih kemarin, lebih ke produksi ya, ke produksi. Kalau dari iklan sendiri Kak, aktif semuanya iklan yang kan kita ada iklan yang organik, terus ada iklan anorganik. Kayak kalau di tahap awal itu kan pasti kita akan kesulitan untuk promosi ya. Kira-kira tahap yang strategi biasa Kak Gilang ngelakuin tuh biasanya pakai iklan apa nih Kak? Kalau kita sih untuk iklan kita hanya menggunakan Instagram Ads dan juga endorse. Nah, untuk pemilihan endorse ini kita sangat jeli karena ada juga yang maksudnya harus jeli karena banyak juga yang terjeblos dengan melihat si follower si Instagram ini banyak, tapi si engagementnya nggak bagus gitu, kurang. Jadi menurut pengalaman juga kita pernah seperti itu, lihat followersnya bagus, kita coba endorse, ternyata si pasarnya nggak masuk ke kita gitu. Jadi harus pinter-pinter juga untuk memilih endorsement gitu. Kalau di kita sih cuma endorsement sama Instagram Ads aja untuk sejauh ini. Ya paling untuk strateginya ada giveaway dan lain-lain. Kira-kira Kak kalau mau endorse nih untuk biayanya sendiri itu sampai berapa nih Kak? Kalau untuk endorse kita tuh kebetulan nggak pernah mengatur kayak harus berapa. Untuk endorse tuh kalau misalnya menurut kita ini waktunya untuk endorse dan yang lagi happening dan engagementnya bagus tuh misalnya si Anu. Nah, kita nggak lihat harganya berapa, tapi asalkan si feedbacknya bagus kita endorse gitu. Sejauh ini sih ya paling besar sekitar 7 juta sih ya Rahel nya. Tapi udah ada ini ya, apa namanya yang suka endorse namanya sih? Yang suka endorse namanya sih? Selebgram. Nah, selebgramnya itu andalannya ada nggak Kak? Atau mau pakai itu aja atau ganti-ganti nih Kak? Kebetulan yang
yang kita endorse itu yang baru baru HRV-nya ini udah 2 kali kita endorse. Nah, soalnya kita menurut kita baik. Cuman sekarang kalau misalnya kita endorse lagi, ya mungkin followersnya masih sama, jadi nggak mungkin kita endorse lagi. Nanti aja misalnya kita endorse dulu yang lain. Ketika misalnya followersnya udah terlihat, misalnya HRV-nya udah bagus lagi dan nambah lagi, ya mungkin kita ada kemungkinan untuk endorse lagi. Endorse lagi. Luar biasa ya kayak. Gitu. Kali ada lagi kak kan apa yang mau ditanyain? Paling nanti pengen kali ya kayak gimana nanti baru produknya. Boleh nanti lihat aja produknya. Nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya @dea_sus SHOP. Luar biasa. Nanti kita Teman-teman. follow. Oh ya. Nanti kita follow lah. Luar biasa teman-teman, ini usahanya luar biasa sekali ya. Kak Gilang sangat menginspirasi kita semua. Dia pengusaha muda. Oh iya, kita belum tahu loh teman-teman usia Kak Gilang saat ini berapa. Iya. Berapa Kak? Masih muda. Masih kelahiran 2001. Kak Gilang 2001, kita 3000-nya berarti ya. Ya paling nanti kita itu ya. Nah mungkin kita nanti mau lihat Iya, kayak untuk gimana produknya seperti apa. Nah ini di belakang kita ada contoh apa stok barangnya kak ya, sepatu termasuk di sini banyak banget ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita ada hari ini kak ya, hari big sale juga ya, 11.11 itu pencapaian salesnya berapa ratus nih kak untuk sepatunya kak? Untuk kemarin 11.11 kita jual produksinya ya sekitar 100 sehari. 100 piece sehari. Wah, luar biasa ya, 100 teman-teman. Itu rata-rata untuk satu produknya 150 sampai 250. Oke, produk Indonesia, produk lokal, kita harus bangga mencintai produk lokal. produk sendiri. Oh iya, untuk for your information, produk kita ini udah ikutan fashion show di Paris. Jadi udah masuk Paris Fashion Show. Mungkin show. Iya. Itu alurnya dulu gimana kak? Sempat ada yang nawarin kah atau? Ya kebetulan di sana ada yang kayak panitianya mungkin ya. Panitianya nawarin kita mau nggak kerjasama sama kita. Jadi kita kirim barangnya ke sana untuk si fashion show-nya itu. Gitu. Nanti dia posting dan ya gitulah posting gitu di sana. Jadi udah dipakai sama bule sih. Pasar baru dapat. Luar kota di mana aja nih kak? Paris aja nih. Kalau apanya? Untuk produk ini yang untuk pemasarannya sudah sampai kemana kalau di luar negeri? Maksudnya kalau misalnya penjualan ke luar negeri kita belum sampai ya. sih. Cuman Sudah ada yang sampai ke Paris ya, gitu. luar biasa. Kalau penjualan di Indonesia sih udah dari ya Sabang sampai Merauke adalah. Ada ya. Luar biasa. Makanya nanti kita lihat kayak gimana produknya, pasti penasaran kan. Jadi Bentar, kita ada nggak nih buat Kak Gilang, buat motivasi kita semua biar kita punya jiwa sefrekuensi nih kayak Kak Gilang ya sama kayak anaknya teman-temannya gitu kan, berarti harus nyari yang frekuensinya sama kan Kak? Iya. Mulai usaha kan? Untuk memulai usaha sih ya kalau misalnya kalian tidak bisa sendiri untuk memulai, ya carilah partner yang benar-benar menurut kalian ini berkompeten dan juga jujur dan juga kalaupun dia berkeahlian tapi misalnya tidak sejalan sama kita tapi dia berkeahlian, nah yang penting tuh jujurnya karena dari kalau nggak sejalan juga di dalam bisnis itu sebenarnya nggak ada yang sejalan. Cuman bagaimana caranya untuk kita memajukan ke depannya dengan cara diskusi gitu dan menyatukan dua ide menjadi satu gitu. Yang penting jujur gitu dan mau
bekerja keras sama-sama dari awal. Tapi satu rekan ini tadi emang fokusnya di bisnis atau sama-sama satu frekuensi juga nggak, kerja usaha gitu? Enggak sih, rekan-rekan saya fokus di bisnis semua. Bisnis ya. Nah, semuanya juga nggak semuanya sih, sebagian juga mantan kerja juga gitu. Oke, luar biasa ya, sangat menginspirasi ya Kak Gilang. Mungkin itu saja ya untuk wawancara kita hari ini dengan Kak Gilang. Terima kasih banyak, Terima kasih buat kakak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Kak Gilang menjadi seorang pengusaha muda. Luar biasa ya. Dan Itu saja semoga usaha Gilang juga makin lancar, Amin. terus tetap bertumbuh dan berkembang ya. Amin. Oke, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.